Bertemu kembali, perkenalkan, nama saya Ibu Megawati SPDI. Saya sebagai guru PAI dan BP di SD Negeri 0848 Sibolga. Nah, Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran yang akan ibu tampilkan. Ibu berharap anak-anak ibu semangat belajarnya. Video pembelajaran PAI kelas 2 bab 3 Ayo berperilaku terpuji. Nah, anak-anak ibu tetap semangat ya belajarnya. Tapi sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu, bagaimana sikap berdoa yang baik? Selalu ibu ingatkan, sikap berdoa yang baik itu tangan ditadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Yuk sama-sama kita baca doa sebelum belajarnya. Semangat ya baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termaksud golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah kita baca doa sebelum belajar, masuklah kita kepada materi pembelajaran kita. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang materi pelajaran 3, Ayo berperilaku terpuji. Nah, coba lihat dari gambarnya. Ayo, ada gambar apa? Coba lihat gambarnya. Dalam gambar, ada seorang keluarga memberikan sedekah kepada fakir miskin. Nah, ini juga salah satu merupakan sikap yang terpuji ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya, setiap umat Islam wajib berperilaku terpuji. Pada bab ini kita akan berperilaku terpuji. Nah, yuk kita amalkan perilaku terpuji ini dalam keseharianmu dan tunjukkanlah bahwa Islam adalah agama mulia. Nah, anak-anak ibu, kira-kira apa ya yang dimaksud arti perilaku terpuji? Nah, harus sama-sama kita ketahui perilaku terpuji adalah segala sikap, perbuatan, ucapan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku terpuji disebut juga akhlak terpuji. Akhlak terpuji telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar-gambar yang ada di tampilan ini. Nah, jadi ini semua adalah gambar-gambar tentang perilaku terpuji. Selanjutnya, ini juga gambar-gambar tentang perilaku terpuji ya anak-anak ibu. Nah, di sini ada 5 gambar. Ada gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima. Nah, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Kira-kira ini gambar menceritakan tentang apa ya? Yuk sama-sama kita bahas. Nah, pada gambar ternyata menceritakan tentang sayang kepada sesama. Nah, coba perhatikan gambarnya. Di sini ada seorang anak yang sedang membantu ayahnya, ada seorang anak yang sedang memberi minum kepada ibunya, ada seorang siswa yang memberi salam
atau menyalam ibu gurunya ketika di sekolah, ada teman-teman yang menjenguk teman yang sedang sakit, dan di sini juga ada gambar beberapa orang anak sedang memberikan sedekah kepada kakek-kakek yang sedang membutuhkan. Nah, berarti gambar ini menceritakan tentang sayang kepada sesama. Pernahkah kalian menyayangi sesama? Pasti tentunya anak-anak ibu pernah menyayangi sesama. Siapa itu? Ya orang tua kita, kakak kita, abang kita, keluarga kita. Nih, jadi kita harus menyayangi keluarga kita ya. Nah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama kasih sayang untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menyayangi sesama manusia. Menyayangi sesama adalah perilaku terpuji. Contohnya, menyayangi keluarga, guru, teman, dan orang lain. Nah, seperti di gambar, apabila ayah pulang kerja, kita bantu membawa tasnya. Ini dia gambarnya. Nah, gambar yang kedua, apabila ibu sedang kecapean, kita coba untuk ambilkan minum. Nah, selanjutnya saat di sekolah selalu mengucapkan salam, tersenyum, dan cium tangan kepada guru. Nah, jika ada teman yang sakit, kita menjenguknya dan mendoakannya agar cepat sembuh. Kita juga harus sayang kepada orang lain, contohnya memberi sedekah kepada parkir miskin. Nah, itulah tadi tentang sayang kepada sesama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke latihan. Bismillah, aku pasti bisa. Nah, anak-anak ibu, seperti biasa kita akan menyelesaikan latihannya bersama-sama. Nah, di sini berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Nah, anak-anak ibu, di dalam ini ada 5 uraian. Nah, uraian yang pertama, ayo sama-sama kita baca ya. Yang pertama, aku menyayangi kedua orang tuaku. Nah, tadi kita disuruh untuk memberi tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Nah, menurut anak-anak ibu, apakah uraian pertama ini kita checklist ya atau tidak? Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, aku menyayangi kepada kedua orang tuaku. Nah, tentunya kita checklist di ya. Kenapa kita checklist di ya? Karena pasti tentunya anak-anak ibu menyayangi kedua orang tuanya. Oke, nih kita checklist ya. Jadi kita sebagai anak harus menyayangi kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita yang melahirkan, ibu kita yang melahirkan kita. Orang tua kita yang membesarkan kita, menjaga kita, menyayangi kita. Nah, kita sebagai anak juga harus bisa membalas kasih sayangnya dengan cara apa? Dengan cara menyayangi kedua orang tua. Bagaimana caranya menyayangi kedua orang tua? Yang pertama itu tentunya kita harus patuh. Kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka dan tentunya kita harus selalu mendoakan untuk kedua orang tua kita. Nah, jadi uraian pertama itu kita checklist dan kita centang ya, karena uraiannya positif. Sangat baik. Nah, uraian yang kedua, aku menyayangi kakak dan adikku. Nah, ini juga uraian yang menyatakan bahwa menyayangi sesama. Kakak dan adikku merupakan keluarga yang kita sayangi. Karena kakak kita dan adik kita, ayah kita, dan ibu kita merupakan keluarga inti yang harus kita sayangi. Nah, jadi untuk uraian yang kedua,
Kita beri checklist tanda ya, karena pernyataannya atau uraiannya ya, benar, dan memang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Selanjutnya, yang ketiga, aku menyayangi guruku. Nah, anak-anak ibu, bagaimana? Apakah kita checklist ya atau tidak? Tentunya iya. Ibu yakin dan ibu percaya bahwa anak-anak ibu juga menyayangi guru. Kenapa? Karena gurulah yang mengajari kamu bisa membaca, bisa menulis, bisa membaca Iqra, bisa membaca Al-Quran. Nah, ketika orang tuamu menyekolahkan kamu, maka orang tuamu akan menitipkan kamu kepada gurumu. Nah, selama kamu di sekolah, yang menjadi pengganti orang tuamu itu adalah gurumu. Nah, sebagai rasa terima kasih kita juga harus menyayangi guru kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghormatinya, dengan cara kita mengikuti pelajarannya dengan baik. Nah, itu merupakan salah satu bentuk menyayangi guru. Nah, jadi ya checklistnya. Nah, kita coba uraian yang keempat. Aku menyayangi teman-temanku. Nah, ini juga kita harus menyayangi teman-teman kita, baik itu teman di sekolah, teman di lingkungan rumah. Yang pasti kita harus menyayangi pada sesama. Jadi, uraiannya kita buat centang iya. Selanjutnya di sini yang terakhir, uraian yang terakhir, aku sering bersedekah kepada orang lain. Nah, ini merupakan contoh sikap terpuji. Bukan hanya yang uraian 5, tapi uraian 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan perilaku terpuji. Nah, kira-kira anak ibu di uraian yang kelima, aku sering bersedekah kepada orang lain. Ini kira-kira kita centang ya atau tidak? Tentunya ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang suka atau sering bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah, kita akan meringankan beban fakir miskin tersebut dengan memberikan sedikit rezeki yang kita miliki. Jadi anak-anak ibu, mulai dari kecil kita harus belajar untuk bersedekah karena manfaatnya Masya Allah luar biasa. Untuk itu kita jawab ya. Nah, mengapa kita harus kita harus menyayangi sesama? Nah, tentunya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Rasulullah bersabda di hadisnya tersebut menunjukkan betapa pentingnya menyayangi sesama manusia. Apabila kita menyayangi orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menyayangi kita. Hidup kita menjadi bahagia, di akhirat kelak kita masuk surga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita tentang sayang kepada sesama. Jadi, ibu berharap sayangilah kedua orang tuamu, sayangilah kakak-kakakmu, sayangilah keluargamu, dan doakanlah semoga orang tua kita selalu diberi kesehatan, serta diberi rezeki yang melimpah. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu dan tentunya bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.